Oh iya, jadi aku tuh baru baru balik ke Jakarta itu sebenarnya kan karena mau merit waktu itu. Hai semuanya, apa kabar semua? Sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah guys, malam hari ini kita bakal live bareng sama Mutia Putri. Jadi dia adalah seorang content creator, ya guys. Dan dia bentar lagi bakal live bareng kita nih di sini. Bareng aku juga, aku selalu lupa untuk kasih tahu nama aku. Nama aku Elsinar. Jadi Kak Mutia bakal live bareng kita nih guys. Ya guys ya, jadi kalian pantengin aja live kita hari ini dan let me know kalian dari daerah mana aja. Aku harap kalian semua baik-baik aja. Dan well, COVID udah di mana-mana, but hopefully ini semua akan berakhir ya guys. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini ya, oke? Okay? So pantengin aja guys. Halo, halo kak, Halo, apa kabar Yeay, kak? baik, kabar baik. Aku belum kenalan nih dengan Nama siapa di sana. nama aku Elsinar kak. Oh, Elsinar. Halo, Ah, Elsinar. thank you kak. Ya, ya, ya. Makasih loh udah ngundang aku buat live malam ini. Sama-sama, thank you juga buat kamu di sini. Ya, makasih. Oh ya, jadi gimana gimana? Iya, Kak, aku kamu Tia kesibukan, Mm-mm. Kenapa kenapa? Sorry putus-putus. kesibukan kamu Tia apa aja? Oke. Jadi tuh kalau sekarang ini aku lagi menikmati ngurus anak kecil yang baru lahir. Oh, Soalnya aku baru lahiran. selamat Mm-mm. Kak. Makasih. Terus juga kalau kesibukannya gitu sih sekarang lagi di rumah paling nonton-nonton aja. Cuman sekarang emang aku lagi lebih fokus ngasih-ngasih informasinya tuh di story, di Insta story. Kalau di YouTube karena uh, biasa kan konten aku kan tentang Korea gitu kan. Hmm, Kalau sekarang ini kan lagi ngurusin anak nih, jadi ya agak agak berhenti dulu konten di YouTube-nya. Jadi sekarang aku lebih fokusin ke Insta karena emang lebih cepet kan. Maksudnya kalau mau sharing apapun kayak gitu. Kalau ya. kesibukan lainnya sih kemarin tuh sebenarnya aku lagi masih sekolah di Korea, lagi ngambil master, terus udah kelar kelas, sekarang lagi fokusin buat apa namanya tesisnya sih, disertasi gitu. Oke, wow. Berarti sekolahnya masih ini dong. Masih aktif ya, masih. Oke, Masih. Terus juga ya paling kalau misalkan ada apa namanya kerjasama bareng media-media Korea gitu, aku juga biasanya suka isi konten juga gitu sih. oh wow. Pas di sana pas masih Pas masih apa? pandemik kamu Oh iya, jadi aku tuh baru baru balik ke Jakarta itu sebenarnya kan karena mau merit waktu itu. Bulan Februari aku baru balik ke Jakarta. Nah, itu memang di Korea lagi mulai tinggi-tingginya, lagi mulai apa namanya? Mulai naik-naiknya tuh yang namanya COVID-19. Nah, ya. pas banget jadi aku balik ke Jakarta. Terus bulan Maret ternyata di sini naik juga gitu. Waktu itu yang ketahuan 2 orang Iya. kena positif itu yang di pertama kali kayak gitu. Oke. Gitu. Kak, pertama kali tahu di situ ada kayak corona gimana? Alam. uh, Waktu di Korea itu sebenarnya kan karena deket sama Cina kan. Jadi Hmm, beritanya lebih cepat kesebar di Korea, udah pasti. Nah, ya. terus udah kayak gitu, mulai tuh karena banyak turis-turis Cina yang masuk ke Korea kan karena dekat. Terus dari situ mulai ketahuan kalau misalnya pandeminya tuh udah mulai nyebar ke Korea kayak gitu. Nah itu tuh
waktu itu aku bulan Februari itu tuh aku juga sempat ikut kayak beauty pageant sebenarnya sih. Cuman kayak untuk host sama untuk YouTuber, host, MC kayak gitu-gitu. I Nah, see. uh, ketahuannya itu pokoknya waktu sekitar bulan Februari akhir itu Mm-mm. pemerintahnya mulai naikin statusnya. Kalau di Korea itu kan ada 1, 2, 3 level 1, 2 sama 3. Nah, itu udah mulai naikin status ke level 1. Jadi semua kegiatan yang berhubungan sama kayak apa ya, seminar, performance segala macam itu nggak boleh ya kan ditiadakan. Kayak gitu Ya. sih mulai 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 masuknya itu mulai tahunnya itu ya dari berita udah pasti dari berita Korea. Terus juga kalau di Korea itu kayak informasi-informasi tentang orang-orang yang kena positif, terus juga trackingnya tuh gimana mereka di sana itu tuh kan lengkap banget. Jadi memang ada aplikasi khusus untuk nge-track misalnya satu orang nih dia dari bandara Incheon ketahuannya, terus nanti dia kemana itu tuh bisa dikasih tahu dalam jangka waktu 14 hari kayak gitu udah ada aplikasinya. Nah waktu itu tuh masih sedikit sih sebenarnya, cuman karena masih sedikit itu kita kan jadi kayak fokus gitu kan ini orang kemana dari situ baru dikasih tahu nih hati-hati kalau misalkan kalian mau ke daerah Gangnam gitu karena orang ini nih sekeluarga turis Cina mereka ke sini. Aku bukannya diskriminasi atau apa ya, maksudnya memang waktu itu mereka dari Cina gitu kan. Terus Cina mereka naik taksi, terus taksinya menuju kemana tempat tinggalnya di mana itu tuh semuanya dikasih tahu. Tapi maksudnya nama orangnya nggak dikasih tahu, cuman trackingnya mereka kayak gitu tuh. Jadi setiap hari aku ngecekin gitu dan memang disediain juga sama sama pemerintah di sana. Terus juga dapat informasi juga dari SMS kalau di sini gitu kan kalau dari apa namanya penanganan COVID kan paling hati-hati pakai masker udah gitu doang SMS-nya ya kan. Tapi kalau di Korea tuh setiap jam kalau misalkan ada yang nambah orangnya gitu ya, ya positifnya pas apa namanya yang positif COVID itu pasti kasih tahu Yo. hati-hati hindari lokasi ini kemarin ada ini gitu. Jadi kita tuh kayak detail gitu sih dia tahunya. Iya betul. Oh, wow, sedetail itu ya, Kak. Sedetail itu. Jadi dari awal COVID-nya udah mulai ketahuan nyebar, meskipun cuma 1, 2 orang, itu udah langsung ada aplikasinya gitu. Jadi mereka bener-bener gercep banget deh. Gitu Iya, sih kalau di Korea. Beda iya. pas aku balik ke Indo, 2 orang kena itu kan, terus langsung dipublish gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh sih. Langsung Oh, dipublish, terus siapa yang kena positif, orang-orangnya langsung dikasih tahu orang. Sebenarnya sih kalau di sana nggak kayak iya. gitu. Tuh. Nah, Kak, gimana sih ceritanya Kak tinggal di awalnya? Awalnya itu jadi panjang sih aku tuh berangkat ke Korea tahun 2017. Hmm, 2017 aku berangkat. Terus memang tujuannya mau belajar bahasa Korea dulu terus aku emang mau lanjut S2 ya kan. Jadi aku masuk ke sekolah bahasa. Waktu itu pertama kali aku di Busan. Sekolah bahasa tapi emang sebelumnya udah bisa bahasa Korea juga. Jadi kayak cuman kan harusnya kalau misalnya level 1 sampai level 6 ya. kalau the course gitu itu biasanya setahun lebih lah. Cuman kalau Hmm, aku ambil itu sekitar 9 bulan. 9 bulan aku di Busan dulu. Terus udah kayak gitu, aku pindah ke Seoul habis itu karena sekolah yang aku mau adanya di Seoul. Aku kan ngambil ini komunikasi ya, digital media. Jadi makanya yang bagus tuh sebenarnya adanya di Seoul gitu. Jadi ya udah 2018 aku waktu itu bulan Maret aku masuk masuk spring class di university namanya Sogang. Terus habis itu sampai harusnya sih sampai 2020, cuman karena kondisi apa namanya COVID dan juga aku mau merit dulu waktu itu tahun ini bulan Maret, jadi akhirnya balik dulu ke sini gitu. Nanti tahun depan kalau babynya udah gedean dikit, udah 6 bulan ke atas, baru aku balik lagi ke sana sih gitu. Lanjutin lagi kayak gitu. Terus ya
Ya udah gitu sih. Paling kalau awalnya kenapa bisa tinggal di Korea. Kayak Oh, oke oke Kak. Terus Kak, gitu. Kenapa? rasanya tinggal di sana? Gini sih, kalau pertama kali, jujur sebenarnya dibilang kaget banget tuh enggak, karena kan dari sini aku udah modal bahasanya ya kan, udah tahu bahasa Koreanya seperti apa, tapi emang masih basic banget, bener-bener basic banget. Jadi di sana itu waktu di Busan aku punya teman emang udah kenalan sama aku Hmm, dari di Indonesia. Terus ya. jadi dia yang bantuin aku untuk nyari 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 rumah gitu kan, nyari tempat tinggal di sana. Ya cukup kaget sih, maksudnya dengan sistem-sistem Korea gitu ya. Kayak kalau misalkan kita sebagai orang asing mau sewa rumah di sana tuh agak ribet sih sebenarnya. Ribetnya adalah karena kita mesti punya rekening bank, terus habis itu kita mesti rekening bank Korea ya maksudnya. Terus juga kita mesti punya uh, apa namanya, kartu ID-nya dulu, KTP sana namanya. Kalau kita bilangnya alien card. Ya. Kenapa disebut alien aku juga bingung. Terus abis itu ya gitu sih. Jadi awalnya kalau kayak mau mau sewa rumah itu kita mesti ada agentnya sendiri, terus bikin kontraknya juga sama agentnya, terus juga ngasih deposito. Pokoknya agak ribet di situ. Terus sama ya ada plus minusnya sebenarnya namanya di satu negara ya kan. Plusnya adalah aku suka negara empat musim emang, dan di sana tuh kayak kalau dibilang fashionable banget orang-orangnya, sampai maksudnya cewek cowok mereka tuh bener-bener melek gaya banget kan. Jadi kalau setiap musim kalau kita jalan ke toko-toko baju itu tuh emang bajunya lucu-lucu banget, bagus-bagus banget gitu, karena memang orang-orang sananya kan fashionable. Terus deh kayak gitu, yang jeleknya adalah apa ya? Tergantung sih, kalau kalau kita nggak biasa sama culture-nya mereka yang kayak di jalan tuh suka mabok atau kayak gimana, mungkin kurang cocok buat kita. Tapi kalau kitanya cuek-cuek aja ya udahlah, maksudnya ya udahlah, mereka kayak gitu. Atau kayak orang Koreanya tuh pengennya cepet-cepet gitu kan. Makanya apalagi kalau di kota Seoul ya, kamu kalau kayak di Busan, aku pernah waktu di Busan itu di bandaranya, di stasiunnya orangnya masih agak santai dibandingin sama orang-orang di Seoul. Jadi kayak kalau di Seoul tuh bener-bener mereka tuh jalan, cepet banget, cepet, cepet banget bener-bener jalannya. Kayak gitu sih. Ya budaya cepet-cepetnya itu kalau misalnya kita nggak cocok, apalagi nih kalau kayak orang kerja sama orang Korea, di lingkungan orang Korea biasanya mereka akan ngeluhin itu. Terus juga kayak kayak kok orang Korea kayak galak sih gitu kan, kalau nggak biasa juga kayak mungkin kurang nyaman, padahal sih sebenarnya kalau personal gitu ya nggak galak gitu loh, cuman kayak memang bawaannya aja. Sekarang ya. Kayak gitu. Terus juga budaya apa lagi ya, oh satu sih yang aku agak kurang suka, budaya ngeludah. Oh, Maksudnya kalau di sini ah orang Indo ngomongnya cepat. Oh ya ini ada followers aku. Ya, jadi kayak suka ngeludah. Tapi kalau di sini mungkin kurang sopan ya. Tapi kalau di sana ya mungkin kayak udah budaya aja gitu. Ya kalau kalau kita yang bener-bener hygiene banget, mungkin kayak agak kok ngeludah sih gitu. Ya paling jelek-jeleknya sih kayak gitu-gitu aja sih. Kalau di aku ya, maksudnya nggak yang kalau dibilang aku dapat diskriminasi juga enggak. Mereka juga orangnya welcome aja sama aku. Itu terus enaknya itu sih ada empat musim, dan makanannya juga enak-enak juga di Korea. Makanan sih aku suka banget makanan. Terus sama tempat-tempat wisatanya. Tempat oke. wisatanya tuh bersih banget. Bersih, terus juga bener-bener kerawat. Terus kayak kalau misalkan kita suka wisata alam itu, kalau di sini kurangnya adalah masih agak kerawatnya tuh gini, kayak maintenance-nya tuh kurang gitu. Betul. Cuman kalau di sana kita mau naik gunung nih, gunung yang tinggi banget aja, gunung paling tinggi nih, itu tuh udah disediain treknya gitu loh. Jadi orang tuh yang orang-orang tua yang masih suka hiking, yang masih suka naik gunung itu mereka kayak nyaman aja gitu loh. Fasilitasnya juga, transportasinya sih ya lebih tepatnya juga nyaman. Itu banyak banyak sih yang bikin betah sebenarnya di sana. Cuman ya itu mahal.
Iya. Biaya hidupnya di sana mahal, jadi kekurangannya itu. Biaya hidupnya mahal, makanannya juga mungkin kalau dibandingin sama di Jakarta nggak jauh beda dengan harga makanan di mall ya. Tapi ini di kayak toko-toko biasa gitu loh, kayak restoran-restoran biasa, nggak yang kalau di mall kan agak-agak lebih fancy gitu kan. Iya. Ya harganya sama kurang lebih gitu. Terus juga apalagi ya yang mahal. Kalau biaya transportasi sih nggak terlalu. Hmm, ya paling gitu. Terus juga enaknya adalah karena aku cewek, aku suka skincare. Jadi Iya. nyari produk-produk skincare di sana tuh kayak surga banget gitu loh, kayak enak banget. Karena aku tuh kayak bisa bisa ngabisin uang ya untuk, maksudnya nge-spend uang aku lebih ke skincare dan ke perawatan wajah kayak ke dermatologis gitu dibandingin makan sebenarnya. Oh gitu. Karena iya, karena di sana tuh benar-benar Bagus banget. dermatologisnya juga jauh lebih murah, tapi servisnya sama kayak di sini. Terus juga teknologinya juga lebih maju ya kan. Iya. Terus juga skincare-nya jauh lebih murah juga, lebih lengkap. Pokoknya mau nyari yang aneh-aneh pun di sana juga ada gitu sih. Oh wow. Nah Kak, ngomong skincare sama dermatologis gitu, itu kenapa sih orang Korea mukanya flawless kayak Flawless banget ya. Kayak nggak ada pori-pori kan. iya kayak Jadi bounce iya sih. kayak Iya kenyal. iya, flawless. Jadi itu sebenarnya kayak ya di kita juga banyak orang Indonesia yang mukanya sebenarnya polos, tapi mungkin di sana perawatannya kan emang bener-bener ekstra banget, kayak sampai sampai apa ya, sampai mereka tuh kalau night skincare rutin tuh bisa sampai uh, toner, terus habis itu apalagi serum, habis itu moisturizer, habis itu Ya. pokoknya masker, mask semua segala segala scrub semua dipakai. Terus juga ceweknya emang kalau di kita sekarang udah mulai ngikutin tren juga, jadi kayak udah banyak yang melek melek sama skincare rutin ya. Cuman kalau di sana udah lama banget, udah lama juga. Jadi kayak cewek-ceweknya tuh yang emang ngejaga banget kulitnya mereka, dan itu yang aku bilang. Jadi mereka kalau kayak kerja gitu misalnya di sana nih, mau kerja atau sekolah atau kuliah, bisa kayak jam istirahat mereka ke dokter muka, bersihin muka aja gitu, kayak facial aja, dan itu emang cepet, kayak cuma 20 menitan itu udah pas keluar langsung kayak langsung kinclong. Iya, ya, emang emang di sana tuh perawatan, dan di sana dokter muka tuh banyak banget, bener-bener banyak, setiap daerah tuh pasti ada. Dan kayak di gedung ini ada dokter muka, gedung ini dokter muka, dokter kayak semua banyak, dan semua tuh kayak eh apa ya, rendah-rendahan harga gitu loh. Jadi banyak banget promo juga ya cewek-cewek. Jadi ya wajar kalau misalnya mereka perawatan wajahnya, dan makanan juga yang mereka makan juga. Terus mereka tuh melek banget diet-diet gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya suplemen-suplemen tuh mereka benar-benar mereka makan juga gitu. Plus juga mungkin udaranya di sana bagus, udara dan airnya ya kan. Makanya pori-porinya jadi lebih apa namanya, jadi lebih kecil dibandingin sama kita yang di negara tropis kayak gitu sih. Dan kalau mereka make up itu emang BB krimnya oke banget sih kalau menurut aku. Kayak bener-bener nutup banget gitu loh. Kayak kulitnya udah bagus, terus mereka dempul lagi pakai BB cream. Jadi kayak tambah bagus gitu. Terus Iya. teknik make upnya juga, aku pernah belajar kan Hmm. teknik make upnya dari make up artisnya di sana. Dan emang mereka tuh lebih bikin make up tuh kayak lebih buat nutupin, bukan buat apa ya, bukan bikin menor gitu loh. Make upnya tuh nggak kayak gitu, jadi kayak kelihatannya natural mukanya ya gitu. Makanya mukanya pada flawless kayak gitu sih. Ya, I see. Berarti Kak kalau di sana berarti dokter kalau 20 menit kayak facial dermatologis berarti. Iya, iya, di sini tuh ada ya, kayak mungkin kalau di sini aku kurang tahu sih namanya. Kalau di Korea tuh namanya facialnya aqua peel. Jadi Oh, kayak dia pakai air. Jadi gimana ya? Ada kayak 3 tahap gitu loh. Mereka pertama dilembabin dulu, terus habis itu diangkat komedonya, tapi pakai alat kayak disedot-sedot gitu. Pakai alat oke. disedot, terus habis itu terakhir baru dikasih moisturizer. Moisturizer pakai alatnya juga. Terus ya udah tinggal di masker, pas udah keluar kayak muka langsung bersih kinclong gitu.
Wow, Wah, kayak dan gue. itu tuh, iya, dan itu sekali perawatan tuh kalau misalkan lagi promo-promo gitu paling 180.000. seratus delapan Oh, puluh ribu rupiah itu kita murah banget. Jadi emang karena saking banyaknya kan dokter muka di sana, jadi pada balap-balapan. Jadi oh, kayak dengan 180.000, 20 menit udah mereka tuh bisa kayak ngelakuin seminggu 2-3 kali tuh bisa gitu loh. Karena pantesan. ya iya, karena ya mesti terjangkau lah harganya gitu buat di sana ya, buat orang-orang sana gitu. Oke, sip Kak. Berarti nanti aku kalau ke Korea seminggu di 3 kali deh facial. Iya, harus harus karena gini, kayak mamaku tuh kalau misalnya waktu di Korea nengokin aku gitu, pasti masuk ke list ayo kita ke dokter muka karena di sana bener-bener murah-murah. Wow. Gitu. Murah tapi kualitasnya bagus ya, maksudnya nggak yang asal-asalan. Bener-bener kualitas dokter gitu ya. Kayak gitu ya nggak sih? Ya, memang standar standar eh, apa namanya, standar klinik di sana gitu. Wow, oke oke. Nah Kak, kalau di Korea kan banyak banget. Ada kayak girl band gitu, aku bisa bedain antara satu cewek ke cewek lain. Mirip-mirip semuanya. Apalagi tuh kayak, aku, aku inget banget ini agak lama sih, Girls, kalau nggak salah namanya. Itu Oh, mirip banget. jadi Jadi aku mau tanya tuh, dokter buat semuanya atau gimana? Soalnya mereka tuh mirip-mirip semua. oh oh ya ya ya. Jadi sebenarnya gini sih, kalau di Korea itu ada kayak misalnya nih mereka matanya nggak ada lipatan, nggak ada kelopak, apa sih, kayak lipatan kelopak mata gitu loh, eyelidsnya mereka nggak ada. Nah biasanya tuh dokter udah tahu mereka tuh bentuk matanya mau kayak gimana gitu. Oh, Kalau kayak bicara soal operasi plastik ya, plastik surgery, mereka tuh udah kayak ada template-nya gitu loh orang Korea. Karena mata-mata orang Korea kan hampir mirip-mirip kan iya, gitu. iya. Terus yang terkenal itu eh aku lupa nama, oh Kim Tae Hee deh kalau nggak salah ya. Ada Oh, iya. artis Korea yang emang matanya udah bagus, dia istrinya Rain kalau nggak salah. Iya. Terus ya orang-orang emang pengen matanya tuh kayak dia gitu, jadi udah ada template gitu, pengen mata kayak Kim Tae Oh, Hee gitu. oh, Terus udah. juga gitu. Terus dokter sana tuh kayak misalnya sebenarnya sih lebih kayak kamu tuh cocoknya struktur mukanya kayak gimana. Kalau di dokter muka sana tuh pas mereka akan lihat itu loh, kayak komposisi wajahnya tuh yang yang oke tuh kayak gimana gitu loh buat satu orang. Nah mungkin Ya. karena orang Korea kan bentuk mukanya mirip-mirip ya kan, jadi ya hasilnya juga mirip-mirip gitu loh. Oh, Iya gitu. Kak. Tapi biasanya sih kalau kayak dokter, kalau di sana tuh gini, satu klinik misalnya. Nah, Hmm. klinik ini tuh oke-nya di mana? Maksudnya specialty-nya tuh apa? Misalnya di hidung. Nah, biasanya artis akan operasi hidungnya sama dokter itu. Jadi Oh, tergantung dokternya gitu loh, bukan tergantung rumah sakitnya. Tapi oh, dokternya itu emang jagonya operasi misalnya hidung, nah itu dokternya terkenal. Atau misalnya mau operasi rahang, kikis rahang, ada rumah sakit yang emang dokternya jago untuk kikis rahang kayak gitu. Jadi oh, tergantung dokternya juga. oh, I Gitu. see. Ya, pantesan hidung satu, hidung dua bisa mirip gitu ya, Kak. So, Iya, kayak gitu. Mm-mm, kayak I see. gitu. Nah, Kak, ngomong-ngomong kayak soal makanan, Kakak tuh paling suka makanan Korea tuh apa? Makanan Korea. Sebenarnya yang paling enak kalau aku ke Korea adalah, dibilang paling enak sebenarnya banyak banget makanan enak. Cuman yang biasanya masuk ke lidah orang Indonesia itu Ya. ayam ayam gorengnya mereka tuh. Oh, Di fried chicken. sana, di sana, kedai-kedai kayak retail di sinilah. K si KK itu, K, kenapa? Bilangnya apa sih kok orang Korea? Baekju, bukan ya? McJu, Baekju, Baekju. McJu itu bir. Oke. Tapi kalau Jadi ya chicken emang and... ada budaya namanya Cimek, Chicken Oh, McJu. ya beda. Cimek. Ya, Ya, iya emang ada di sana namanya Cimek. Jadi kayak kalau biasa dimakannya malam-malam, dan toko-toko ayam tuh bukanya emang biasa habis-habis maghrib, jam-jam 6 tuh biasanya baru pada buka toko ayam tuh. Karena biasanya ya. orang habis pulang kerja atau pulang kuliah itu ada nongkrong, ada makan ayam kayak gitu, atau barbecue kayak gitu. Iya, kalau di sana
Kalau di sini kan kita kalau makan ayam apa sih paling KFC, McDonald ya kan. Kalau di sana kan banyak banget toko lokal ayamnya dan jujur itu juga enak gitu loh. Di Oke. sana enak banget. Em, yang aku biasa makan di deket rumahku tuh ada namanya Outdoor gitu juga enak banget. Terus juga pokoknya toko-toko ayam lokal itu mereka enak. Jadi ya Hmm. aku rekomendasi sih kalau buat lidah orang Indonesia dan kan biasanya pada nyari restoran halal juga kan. Kalau misalkan susah ya paling apa sih ayam seafood gitu kan. Kayak gitu buat ayam. Terus juga wah banyak banget sih makanan Korea yang enak-enak Iya. kayak cige-cigenya tuh kayak kimchi jjigae, sundubu jjigae, jjigae kayak Iya. sup apa namanya yang di mangkuk panas Hmm. itu juga enak kayak gitu. Betul, Wah betul. pokoknya banyak banget sih kalau makanan Iya. gitu. Mungkin Kak, kan kalau kayak kenapa kalau kenapa? ya, makanannya enak juga nggak yang kakak temui? Di Indonesia Hmm. makanan Korea di Indonesia. Yang enak menurut. Oh aku selalu datang ke Kalau ini kalau aku ya, aku Hmm. datang ke restoran yang di Indonesia. Kalau restoran Korea itu adalah restoran yang emang ownernya itu orang Korea. Maksudnya Oke. emang yang orang Korea sering datengin gitu. Oh, Karena kalau udah restoran yang banyak orang Indonesianya, otomatis lidahnya disesuaikan sama lidah orang Indonesia. Tapi kalau yang banyak orang Koreanya biasanya emang uh, taste-nya taste sana gitu loh. Jadi nggak jauh beda sama itulah sama rasa makanan yang di sana kayak gitu. Gitu oh, sih kalau aku. oke. Nah, Gitu. tuh, kakak kan tahu ada band itu favorit gitu nggak sih kak yang kayak bener-bener fans beratnya gitu? Boy band. Ya. Aku boy band dulu nih waktu aku SMA sampai kayak kuliah S1 ya maksudnya. Itu aku suka Big Bang, suka banget sama Big Bang. Nah, Oke. sekarang ya udah ganti generasi, aku suka BTS. Kayak gitu. Oh, Dan dulu tuh ya ampun sampai eh pengen datang konser Big Bang waktu itu sempat ada acara ya akhirnya kayak nggak jadi dan terus sedih banget. Cuman kemarin waktu di Korea akhirnya sempat juga nonton BTS. Waktu itu ada acara konser eh Melon Music Award 2018 ya kalau nggak salah. 2018. 2018 itu bulan-bulan November apa Desember gitu akhir aku lupa itu dia jadi akhirnya ketemu juga sama BTS dan emang jujur performanya keren banget banget gitu mm, bukan karena aku ARMY tapi memang bukan karena ya aku kak. ARMY jadi aku bilang gitu tapi karena emang pas aku lihat live langsung wah itu gokil banget sih aku suka banget kan sama Taeyongnya Betul. BTS jadi pas aku lihat oh ya Allah oke Mm-mm. emang first I dibilang see, I idol itu see, ya kak. Nah, udah pasti. nah, itu Kenapa? iya. Nah kak, kan kakak di YouTube kan Korea-Korea semua nih kak. Kira-kira kapan lagi nih soal Korea-Korea lagi nih? Oh iya, jadi sebenarnya jadi awalnya tuh konten aku itu adalah soal traveling ya kan, Mm-mm. soal wisata-wisata Korea. Sebenarnya sih masih ada beberapa video yang belum aku munculin, perlu aku edit lagi. Ya Oke, nanti ditunggu segera aja kontennya aku naikin lagi. oke. Pokoknya kalau misalkan kalau sekarang kan aku di rumah bener-bener babyku kan baru baru 3 minggu belum sampai sebulan jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh Newborn banget ya. masih baru banget gitu kan jadi kayak mau ngapa-ngapain juga masih susah nggak bisa ditinggal sama sekali jadi ya paling mungkin sekitar kalau bayinya udah 2 bulanan nanti aku bakal upload lagi mudah-mudahan. Lagi ya. Betul, betul, betul. Iya, berarti kendalanya sekarang fokusnya lagi ngurusin baby ya kak ya. Iya, lagi fokus ngurusin baby dulu karena di rumah juga yang ngebantuin kan mama kan aku nggak tinggal bareng mama kan. Jadi Hmm. kayak kalau misalkan apa-apa bayinya ditinggal sendiri
agak susah juga kan, bangunnya kan nggak tahu kapan gitu kan, jadi kayak aku mau ngedit video tiba-tiba dia bangun, aku mau mandi aja nggak bisa. Mau mandi nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, jadi kayak boro-boro mau ngedit video gitu loh. Kayak gitu Bener-bener. sih, tapi ya ditunggu secepatnya aja, nanti aku upload lagi videonya gitu. Amin. Iya Kak, betul. Nah Kak, ngomong salah Kakak, kalau selain Kakak fokus ngurus, Kakak fokusnya dulu ke baby gitu. Kenapa Bra? Sorry, tadi putus-putus suaranya. Jakarta nih, baby. Selain fokus yang ngurus, kayak fokus juga nggak sih atau gimana nih Kak? Buat yang soal Oh Korea. iya. Oh Iya. iya, jadi nanti kalau emang karena kan di sana aku juga ada kontrak sama manajemen kan, manajemen artis di sana. Jadi Oke. otomatis ya aku harus balik ke sana kayak Hmm, gitu. asik. Jadi ya ngisi-ngisi konten lagi, atau kalau misalkan ada kerja sama-sama TV atau apa ya paling aku juga ikutan gitu balik ke sana kerja. Dan yang pasti fokusin tesis aku sih kayak gitu. Kuliah sama ya intinya kuliah sama kerja lagi lah di sana Betul, betul, betul. gitu. Wow. Kak, berarti Kakak isi konten di vlog, makanan, berhubungan sama... Betul betul. Nah, selain itu sih ya kayak informasi-informasi. Jadi aku sebenarnya tipe orang yang ngomong tuh nggak mau ngebagus-bagusin atau ngejelek-jelekin juga nggak mau. Pokoknya ya realistis Ya, realistis aja gitu kan. Jadi kadang juga ada konten yang, jadi aku kan kalau di Alosletis itu ada dua, ada yang memang traveling sama ada yang namanya tanya mutia. Nah kalau yang traveling itu apa namanya, aku lupa nama programku sendiri, uh, apa kamera action. Ya pokoknya itu. Terus kalau yang tanya mutia ini aku bikin lebih ke tanya jawab sama orang-orang kayak gitu kan, jadi cerita yang realistis tentang Korea, jadi ada baiknya ada buruknya juga kayak gitu sih ya, tergantung sih, macem-macem ya. Kemarin juga terakhir kan ada dua konten yang terakhir aku banyak cerita juga soal kehidupan Korea tuh kalau sama orang asing mereka tuh gimana sih gitu kan, rasis nggak sih, atau kayak kalau misalnya sama uh, cowok Korea tuh kita mesti nyikapinnya gimana kayak gitu. Jadi supaya teman-teman kita yang emang gila banget Korea juga nggak kemakan iya, sama apa namanya ya, kemakan drama gitu kan. Kalau drama semua yang cuma bagus-bagusnya aja yang dikasih lihat ya, ya nggak dikasih tahu lah, nggak mungkin dikasih tahu kan di drama. Jadi kayak ya realita tentang Koreanya seperti apa biasanya aku memang suka bahas di vlog, di asik. tanya mutia nama kontennya Iya, itu betul. Betul. gitu gitu. Nah, Kak, aku mau tanya, kenapa nama Karena aku membuat konten itu di usia aku awal 20-an. Jadi, dan menurutku Cike? usia 20 itu nggak remaja-remaja banget, nggak dewasa-dewasa banget. Jadi kayak masih di tengah-tengah masa-masa keemasan gitu loh. Jadi kayak uh, ya dibilang dewasa banget juga kan enggak, karena masih suka melalang buana kemana-mana kayak gitu kan. Ya kan, iya nggak sih? Terus juga Iya, pokoknya mau explore segala macam gitu. Makanya aku tulisnya I love 20s karena aku suka usia 20-an kayak gitu sih sebenarnya. Filosofinya aja iya, iya. gitu. Iya. Nah, Kak, pertanyaan harapan Mm-mm. Kakak, ya, harapan Kakak untuk hidup, karir Kakak, sekolah Kakak, konten yang Kakak gitu, apa nih kira-kira ke depannya? Harapannya sebenarnya gini, aku bukan tipe orang yang ngejar subscriber atau follower gitu ya. Karena aku orangnya emang suka sharing, suka ngasih informasi gitu kan. Nah, harapan aku kalau buat vlog sih, aku berharap aku punya waktu lebih banyak juga buat untuk apa ya, uh, nge-create konten yang baru gitu kan, konten-konten yang bisa aku sharing juga ke teman-teman, konten-konten yang bermanfaat. Dan harapan aku teman-teman tuh bisa uh,
bisa juga dapat ilmu dari situ gitu loh, dapat ilmu dari yang aku kasih ke mereka gitu. Karena gimana ya, banyak hal yang nggak diajarin sama sekolah gitu loh, banyak hal yang kita nggak belajar dari sekolah, kita bisa cari tahu lewat orang lain. Dan aku pengen jadi orang yang inspiratif buat banyak orang lah kayak gitu kan, lewat kontenku juga. Dan kalau kayak misalnya kuliahnya, aku pengen sih cepet-cepet lulus aja, cepet-cepet sidang, cepet-cepet lulus, jadi cepet-cepet dapat gelar juga. Terus Ya, juga ya kalau misalnya untuk karirnya sih, ya aku pengen apa ya, ya pengen lebih maju aja sih. Masih banyak hal yang belum aku eksplor juga sama Korea gitu kan. Masih pengen traveling juga, bikin konten traveling terutama. Dan sekarang lagi nggak bisa banget, padahal kayak udah nyiapin segala macam hal buat traveling kayak iya, gitu sih. Ya betul. paling itu sih harapannya. Jadi Amin, Kak. ya semoga semoga teman-teman yang nonton konten, yang nge-follow aku di Instagram, di YouTube, semuanya juga bisa dapat ilmu dari yang aku kasih. Dan mudah-mudahan ilmu yang aku kasih juga ada manfaatnya gitu sih. Amin, Kak. Amin. Amin. Kak, thank you Kak Iya, Mutia, makasih. Kak. Terima kasih juga buat Iya. Kak Mutia kesini. Iya, aku juga sharing semuanya sih, banyak hal juga. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga Iya, semuanya jadi dapat manfaatnya juga ya nonton live ini gitu. Gitu sih. ya. Sukses juga buat Thank you Kak heboh.com. Mutia. Semoga makin sukses. Ya, ya Kak. Thank you Kak. Oke, okay. Thank you. Kak, yo. Thank you, Ya, bye. dadah. Nah, itu dia guys, live kita bareng Kak Mutia. Jadi aku harap kalian semua terhibur. Yang belum follow Instagramnya Kak Mutia dan YouTube-nya Kak Mutia di subscribe dan di follow ya guys akun Instagram. Dan jangan lupa juga pantengin terus channel heboh.com, Instagram heboh.com, dan kita punya yang baru, Heboh Musik dan Heboh Kuliner. Bagi yang belum tahu, check it out. There's a lot of fun things. Juga kita ada konten-konten terbaru. Guys, jangan lupa nyalain notification kalian. Oke, I'll see you next time. Next Monday dengan bintang tamu juga yang seru-seru juga. Oke, bye. See you guys and stay safe and stay healthy. Bye.